Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau berkata. Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang awalnya penggembala, kemudian masuk Islam, dan beliau ini adalah sahabat yang pertama membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Ketika para sahabat yang lain lagi bermusyawarah, ini orang-orang kafir Quraisy secara umum harus mendengar bacaan Al-Quran ini. Siapa yang mau membacakan? Abdullah bin Mas'ud tanpa pikir panjang langsung mengatakan saya. Beliau mengajukan diri. Padahal beliau bukan orang apa-apa dari sisi sosial, bukan orang kuat. Akhirnya beliau membaca itu. Dan sebagaimana bisa ditebak, beliau tidak cukup dituduh ini riya. Ini ada agenda politik ya, seperti yang baca Al-Quran di Malioboro itu. Oh ini kuper. Tidak cukup dituduh itu, tetapi beliau dipukuli. Setelah dipukuli, besok saya baca lagi, kata beliau. Ini Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang luar biasa. Nah, apa hadis yang beliau riwayatkan? Beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal menumpahkan darah seorang muslim, illa bi ihda salasin, kecuali dengan salah satu dari 3 kondisi. As-sayyibuz zani, yang pertama adalah seorang sayyib, orang yang sudah menikah, yang berzina. Wan nafsu bin nafs, yang kedua adalah jiwa dengan jiwa, yakni ini pembalasan yang namanya dalam hukum Islam qisas. Yang ketiga, wa tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, yang berpisah dari jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, tadi sebelum waktu sahur tadi saya berpikir hadis apa ini yang mau saya sampaikan. Sempat terpikir, oh ini hadis yang ke-21 kalau nggak salah, tentang istiqomah. Tapi saya pikir-pikir sudah banyaklah membahas itu. Nah, hadis ini yang jarang dibahas kadang. Kenapa jarang dibahas? Agak ngeri sedap. Hadis ini. Dan kadang dipersepsikan negatif. Kenapa? Ini kan ada hukuman mati. Sehingga kadang tidak senang orang itu membahas hadis ini. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, ingin saya tekankan di sini, bahwasanya ajaran Islam itu ya, ketika memang ada yang terasing, yang jarang dibahas, dan itu sesuatu yang masyarakat mestinya tahu, maka harus ada yang menyampaikan. Harus ada yang menyampaikan. Masalah nanti senang atau tidak, nah supaya senang itu sampean rasakan seolah-olah mendengar dari Rasulullah sendiri, seolah-olah Rasulullah hadir di tengah-tengah kita ngomong begitu. Masihkah ada dalam diri kita nggak senang kalau Rasulullah yang ngomong begitu? Dari sisi sanad, ini sanadnya nggak diragukan lagi, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bandingkan dengan orang lain yang bukan Nabi yang ngomong kemudian menjelekkan hadis ini, kita lebih milih yang mana? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini hadis berbicara memang satu hal yang terkait dengan hukum sanksi di dalam Islam. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini juga sama ada.
Misalnya tentang kisos. Beberapa ayat sebelum surah Al-Baqarah, sebelum surah tentang ayat tentang puasa, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukum kisos dalam masalah pembunuhan. Jadi di dalam Al-Quran ada begitu, tetapi kadang kurang terperhatikan. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, kita hendaknya ya jangan malu-malu untuk menyampaikan itu. Pian-pian sampaikan saja. Tapi nanti dengan penjelasan. Kalau tidak ada penjelasannya, khawatir ya enggak ini orang jadi negatif pandangannya. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, di dalam riwayat Abdul Razzaq, di dalam riwayat Abdul Razzaq, liyahzar ahadukum ayyahula bainahu wa bainal jannah mil'u kaffin min damin yuhriquhu bi ghairi haq. Hendaklah salah seorang kalian itu hati-hati dari menghalangi dia dengan surga hanya dengan menumpahkan darah tanpa adanya hak, bahkan walaupun hanya dengan satu kata yang itu menjadikan orang tertumpah darahnya gara-gara perkataan kita. Hati-hati. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man aana ala qatli muslimin, siapa saja yang menolong untuk membunuh seorang muslim, walau bisyatri kalimah, walaupun dengan separuh kata, nggak sampai kata penuh tapi separuh. Misalnya ada orang mencari, orang mau dibunuh, kita nggak katakan oh di sana, nggak, cukup kita katakan sambil menunjuk tempatnya, itu ikut menolong, tidak ikut membunuh tapi ikut menolong membunuh itu. A'ana ala qatlil muslim, membantu membunuh seorang muslim. Laqiyallaha wa huwa maktubun baina ainaihi ahisun min rahmatillah, maka dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala dan dia dalam pandangan Allah ditulis sebagai orang yang berputus asa nanti dari rahmat Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Jadi ini sangat hati-hati kita ini dari menumpahkan darah seorang muslim, baik secara langsung ataupun dengan menolong ataupun dengan ridho. Karena ridho terhadap pembunuhan seorang muslim itu hukumnya sama zalimnya, walaupun besaran dosanya mungkin berbeda. Dan kita ini di negeri-negeri kapitalis sekarang ini, pembunuhan ini luar biasa banyak terjadi. Baca aja di berita itu. Beberapa hari yang lalu itu di mana, di hutan di hulu sungai sana, mahasiswi ditemukan di gubuk mati, kepalanya retak, celananya sobek dari apa itu, akper kah ya, menwa. Sebelumnya di Banjarmasin kalau tidak salah, gara-gara ini aja besenggolan, tusuk mati. Banyak itu kasusnya. Di Jawa Timur itu bisa 1 tahun, 1357 itu pernah terjadi 1 tahun pembunuhan di sana itu. Jadi tanpa hukum Islam itu pertumpahan darah itu terjadi tiap hari, hanya karena gara-gara hal sepele, pecangangan, apa jangan-jangan cucuk, berkelahi, salah ngomong sedikit, pembunuhan, warisan antar saudara, pembunuhan. Murah sekali harga nyawa manusia. Maka dengan hukum Islam ini itu nyawa manusia terjaga. Allah sendiri katakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang punya pikiran.
Kurang apa Allah Subhanahu wa taala itu menyindir kita? Kalau punya akal, hukum kisos itu ada kehidupan di situ. Orang nggak akan sembarangan main bunuh, karena dia tahu bahwasanya kalau dia membunuh, dia juga akan terkena hukum bunuh juga. Dalam hadis yang lain dikatakan ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada Ka'bah. Rasulullah katakan, wallahi innal mu'mina a'zamu hurmatan. Demi Allah, sesungguhnya seorang mukmin itu lebih besar kehormatannya indallahi minki, di sisi Allah daripada engkau. Jadi kalau menghina kehormatan seorang mukmin itu jauh lebih berdosa daripada Ka'bah, menghina Ka'bah. Li'anna Allah Ta'ala harrama minki wahidah, karena Allah telah mengharamkan dari engkau satu hal. Jadi nggak boleh dihancurkan, dihinakan, nggak boleh. Wa harrama minal mu'minina salasan, tapi Allah mengharamkan, memuliakan seorang mukmin itu 3 hal. Yang pertama damahu, darahnya, wa malahu, dan hartanya. Jadi hati-hati juga mengambil harta kaum muslimin tanpa hak. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta sesama kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Apa cara yang batil itu? Kata Muhammad Siddiq Burnu, itu adalah tiap akad-akad yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah itu juga termasuk kategori memakan harta orang lain secara batil. Tidak hanya korupsi, tidak hanya mencuri, tidak hanya merampok, tidak hanya mengkhianati janji, tetapi juga melakukan akad jual beli misalnya nggak sesuai syariat, melakukan akad kerjasama bisnis, investasi nggak sesuai dengan ketentuan syariat, itu masuk dalam melanggar ya, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Jadi pertama darah, kedua adalah harta, wa ayyudhanna bihi dhannasawu, dan punya pikiran jelek terhadap saudara, suudzon. 3 hal itu enggak boleh. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kembali ke inti hadis tadi, ada 3 hal yang itu dibolehkan dalam Islam, ya, tertumpahnya darahnya. Yang pertama itu adalah as-sayyib az-zani, orang yang sudah menikah yang berzina. Lalu bahasa yang lain zina muhsan. Zina muhsan. Yuqtalu rajman, di dalam kitab At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in, yakni hukumannya adalah dengan hukum rajam. Hukum rajam. Wa dalilu qatlihi ma sabata minal Qur'an al-mansukh lafdhan. Dalil ini juga termasuk ya, dalilnya adalah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an yang secara lafaz sudah dinasakh, sudah dihapus lafadznya, tapi hukumnya tetap, yakni yang berbunyi as-saykhu was-saykhah idza zanaya farjumuhuma, ya, kakek dan nenek, yakni maksudnya orang yang sudah menikah, kalau keduanya berzina maka rajam keduanya itu. Itu alasan pertama. Jadi ada ayatnya walaupun itu ayat Al-Qur'an yang sudah dinasakh. Kemudian wali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajama ma'izan. Dalil kedua ya. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merajam Ma'iz, salah seorang sahabat yang mengaku berzina, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian langsung mengaku dihukum, tidak. Karena untuk pembuktian zina itu harusnya ada 4 saksi.
4 saksi yang menyaksikan perbuatan itu, menyaksikan secara jelas. Secara jelas itu ibarat paku masuk ke dinding atau ember masuk ke sumur, menyaksikan itu. Jadi memang agak sulit pembuktiannya itu kalau mengikuti pembuktian ya. Nggak cukup video, nggak cukup. Ya, video nggak cukup. Harus melihat itu. Atau yang kedua, pengakuan. Jadi kalau nggak ngaku sebetulnya ya susah juga merajam pezina ini. Susah. Nggak cukup buktinya, nggak cukup pembuktian syar'i itu melihat 4 orang yang adil. Yang kedua tadi pengakuan. Yang ketiga hamil tanpa adanya suami dan tidak ada kesamaran atau pengakuan kalau misalnya dia diperkosa atau sedang tidur diapa-apai oleh lelaki yang dia nggak kenal. Kalau dia ngaku begitu lepas, nggak kena. Jadi ini syaratnya begitu. Nah, Maiz ini ngaku. Kemudian oleh Rasulullah ya, ditanya apakah dia mabuk atau tidak. Pokoknya diklarifikasi dulu lah. Diverifikasi benar nggak pengakuannya ini. Rasul tanya juga kepada yang lain, apakah dia sedang mabuk? Enggak, kata sahabat yang lain. Akhirnya diperintahkan untuk merajam. Ketika dirajam kesakitan Maiz ini. Bukah sidin. Tapi tetap dirajam dan meninggal. Rasulullah mendengar cerita itu, andai saat lari kalian biarkan nggak apa-apa, nggak jadi. Karena yang namanya pengakuan, begitu dia cabut pengakuan itu nggak jadi itu hukum ini, hukum rajam ini nggak jadi. Itu kalau sumbernya pengakuan. Jadi Maiz ini dirajam mati. Andai itu terjadi sekarang itu bisa jadi komentar banyak itu tokoh-tokoh ini. Tokoh-tokoh itu Rasul nggak berberi kemanusiaan, Rasul melanggar hak asasi manusia. Orang sudah tobat kok dirajam. Itu kan sudah tobat dia, Maiz ini. Pasti Rasul banyak dicela lah. Dan kita alhamdulillah tidak hadir waktu seperti itu. Kalau kita hadir seperti itu, kita juga belum tentu membela Rasul itu. Bisa banyak kaum muslimin justru membela pencela Rasul. Rasul setelah itu mengatakan, Maiz ini sekarang sedang berenang-renang di sungai surga. Diperlihatkan oleh Allah Ta'ala begitu. Karena taubatnya yang luar biasa itu. Kemudian wal Ghamidiyah, juga ada wanita dari suku Ghamidi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku ini sudah berzina, sucikan aku. Akhirnya oleh Rasulullah, karena ini hamil, suruh nunggu sampai melahirkan. Setelah melahirkan nggak lupa dia. Padahal seandainya nggak datang lagi nggak akan dicari Rasul. Yang namanya pengakuan itu tidak akan menjadikan ketetapan untuk dihukum kalau dia mencabut pengakuannya. Sampai akhirnya kemudian datang, lahir kata Rasulullah, susui sampai dia anak itu bisa makan sendiri. Akhirnya 2 tahun, coba bayangkan itu, hampir 3 tahun kan proses dari pengakuannya itu sampai dirajamnya oleh Rasul itu. 2 tahun datang bawa anak sudah makan roti. Tetap mengaku bersikeras ingin dihukum. Oleh Rasulullah dihukum. Setelah dihukum, Rasulullah katakan, sesungguhnya wanita ini telah bertobat dengan satu tobat yang seandainya dibagi kepada penduduk Madinah itu mencukupi. Artinya yang lain nggak usah tobat lagi, tobatnya ini aja sudah cukup untuk memasukkan orang lain masuk surga. Ini sekali lagi kalau sekarang difikirkan pakai logika orang sekarang, ini nggak masuk akal. Gimana orang bisa, apalagi punya anak, kasihannya bang anaknya. Makanya Rasulullah, Allah katakan dalam Al-Quran, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun, janganlah
belas kasihan kalian kepada keduanya orang yang berzina itu menjadikan kalian nggak bisa menjalankan hukum Allah Ta'ala. Sekarang coba lihat itu, karena hukum ini nggak dipakai, berapa banyak perzinahan itu. Ada penelitian dari salah satu merek alat kontrasepsi, 30% itu para remaja itu sudah melakukan perzinahan. 30%. Separuhnya nggak pakai kontrasepsi, dan banyak yang akhirnya hamil dan diaborsi. Dulu itu sekitar 700.000 tiap tahun bayi-bayi diaborsi di Indonesia ini. 700.000. Bayangkan itu berapa orang itu. Lebih parah dari zaman jahiliyah. Dari sisi kasus ini, zaman jahiliyah itu dilihat lahir laki-laki kah perempuan kah, perempuan bunuhnya. Sekarang belum tahu laki-laki atau perempuan, bunuh sudah. Zina ini luar biasa. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman yang tegas, tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuka pintu yang halal itu mudah. Jadi jangan dilihat sekedar hukumannya berat, tapi pintu yang halal dibuka luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nikah, nikah. Rasulullah katakan, ya ma'syaras syabab, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian itu yang sudah mampu, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan dari melakukan yang haram. Yang halal dikasih. Enggak mahal banget, enggak. Nikah dalam Islam itu enggak mahal. Ya, ada laki-laki datang, ya, ada wanita datang kepada Nabi, ingin dinikahi oleh Nabi. Nabi merasa enggak ada klik, ya. Akhirnya sahabat katakan, nikahkan dengan aku saja ya Rasulullah. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh mahar engkau apa? Enggak punya apa-apa ya Rasul. Mual dengkul aja, modalnya dengkul. Oleh Rasulullah cari enggak ada ya Rasul. Ada kain, tapi kain yang ku pakai. Kata Rasul, kalau engkau berikan, engkau pakai apa? Coba, begitu miskinnya, tapi ada semangat nikah. Kalau sekarang kadang orang sudah punya pekerjaan, ya, suruh nikah nggak berani. Kenapa? Belum cukup, Ustaz. Ya, belum cukup. Ya, kata Rasulullah, walaupun cincin dari besi cari aja. Ternyata cincin dari besi pun nggak dapat coba. Kalau sekarang kan bisa cari-cari kawat apa. Bunderi, ya Rasulullah ini cincinnya, nggak dapat dulu itu. Akhirnya oleh Rasulullah, engkau hafal apa dari Al-Quran? Kata Rasulullah, kata orang itu, aku hafal surah ini dan ini. Akhirnya oleh Rasulullah dinikahkanlah orang itu dengan wanita tadi, dengan maharnya mengajari wanita tadi Al-Quran yang ada pada lelaki tersebut. Simple, nikah itu simple. Nah, sekarang ini kadang dibiarin pacaran oleh orang tuanya. Bahkan ada di Banjarbaru ini kejadian akhirnya. Kejadian si orang masih sekolah SMA. Ini ada teman cerita. Keluarga laki-lakinya datang. Ini anak kita kayak apa? Kata keluarga perempuan, sudah nggak apa-apa lah. Cuma kayak gitu aja kok katanya. Jadi mau bertanggung jawab, mau dinikahkan nggak boleh oleh keluarga si perempuan gara-gara apa? Dianggap biasa aja itu. Oh, nggak hamil juga kok katanya. Kalau nikah nanti gimana sekolahnya? Akhirnya perzinaan itu dibiarin. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dalam Islam nggak begitu. Pernikahan dipermudah, perzinaan itu hukumannya berat. Kalau sudah menikah tadi hukumannya hukuman rajam,
berdasarkan hadis-hadis yang banyak ini, kalau belum menikah memang tidak ada hukum rajam, tapi hukumannya dijilid, dicambuk 100 kali. Jadi ini yang pertama. Ini juga bisa dibaca penjelasannya di dalam kitab Fathul Mubin karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, atau juga di kitab At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in, atau di kitab-kitab fikih begitu. Para ulama enggak beda pendapat tentang hal ini. Hanya orang-orang sekarang yang pendapatnya macam-macam. Dan ini bukan hanya untuk orang Islam ya. Hukum ini bukan hanya untuk orang Islam. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar Rasulullah ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajama fi zina. Yahudiyah merajam orang Yahudi laki-laki dan perempuan yang keduanya berzina, sehingga perzinaan betul-betul enggak berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para ulama enggak beda pendapat tentang hal ini. Kemudian dari hadis ini, wasani al-qatil yuqtalu qisasan. Yang pertama tadi berzina, muhsan. Yang kedua orang yang membunuh orang lain. Ini juga dalam ayat Al-Quran yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Ini juga tidak ada beda pendapat ya. Dan ini juga bukan hanya untuk muslim ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari ya, anna yahudiyan qatala jariyatan ala awdahin laha. Ada seorang Yahudi membunuh seorang wanita untuk mendapatkan perhiasannya. Faqatalaha bihajarin. Maka membunuh Yahudi tadi itu, orang wanita tadi, dengan batu. Faji'a biha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkan orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menghukum mati si pembunuh wanita tadi. Ini pelakunya Yahudi pun kena. Jadi bukan hanya muslim. Untuk kasus kisos ini sebetulnya tidak mesti hukuman mati, enggak juga. Dalam satu kondisi, yakni ketika yang membunuh ini dimaafkan oleh ahli waris. Pertama itu dimaafkan ahli waris, selesai. Seperti kasus anaknya Sayyidina Umar membunuh Hurmuzan, namanya Ubaidillah bin Umar bin Khattab, membunuh Hurmuzan. Terus Umar meninggal. Kenapa membunuh Hurmuzan? Karena Hurmuzan itu dituduh bersekongkol dengan Abu Lu'lu'ah untuk membunuh bapak beliau, tetapi nggak cukup bukti. Tapi sudah dugaan kuat ini, ini karena ngobrol-ngobrol dengan Abu Lu'lu'ah, jatuh senjata yang dipakai membunuh Umar. Akhirnya anaknya ini ya membunuh Hurmuzan. Pada masa Sayyidina Utsman menjadi khalifah, Ubaidillah ini dijatuhi hukuman kisos. Jadi anaknya Hurmuzan yang namanya Kumazaban itu kemudian diminta, sudah laksanakan, balaskan ya kematian ayah engkau. Jadi hukum ini tidak bisa main balas sendiri, tapi negara, siapa ahli warisnya itu berhak untuk mengkisos siapa pembunuh bapaknya misalnya. Orang-orang sudah menunggu itu, Kumazaban mau membunuh anaknya Sayyidina Umar, tapi kemudian Kumazaban nggak jadi, dia maafkan aja. Jadi kasus seperti ini bisa tanpa kisos kalau dimaafkan. Yang kedua, keluarga bisa menuntut diat. Sudahlah, nggak usah dibunuh, tapi diat saja. Diatnya berapa? 100 unta, 100 ekor unta. Berapa itu kalau diuangkan ya, kalau satu unta 20 juta ya 2 miliar. Kalau 30 juta ya 3 miliar. Jadi pakai diat itu maka tidak dilakukan kisos.
Termasuk kalau pembunuhannya tidak sengaja. Kalau nggak sengaja nggak dikisos, bayar diat saja. Kemudian yang ketiga, ini yang banyak ya yang terjadi, at-tariku lidinihi. Orang yang meninggalkan agamanya, maksudnya murtad dari Islam. Itu hukumannya dalam hukum Islam sama hukuman mati juga. Para ulama nggak beda pendapat dalam hal itu. Nggak ada perbedaan pendapat, walaupun sekarang dianggap melanggar HAM. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah katakan juga, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa mengganti agamanya, yakni keluar dari Islam, maka faqtuluh, bunuh. Ini bukan bunuh sendiri ya, negara yang menjalankan itu. Dan ini sekali lagi akan menjaga kaum muslimin selamat di akhirat, insya Allah begitu. Tanpa hukum ini sekarang bisa kita saksikan banyak kasus orang murtad biasa saja. Selama berapa pernah saya sampaikan ini, 1,5 jutaan lebih itu dalam rangka dalam kurun waktu mulai 70 kalau nggak salah. Kalau dihitung-hitung tiap tahun itu 1,5 juta lebih yang murtad di Indonesia. Walaupun puluhan ribu juga yang masuk Islam. Ini terjadi karena memang hukum ini tidak tegak, salah satunya gitu. Yang kedua memang ke arah pendidikan. Kadang orang Islam ya sudahlah, belajarnya cuma amalan-amalan yang kadang tidak mengerti apa yang diamalkan itu. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini salah satu hadis Rasulullah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan nggak ada salah paham kita terhadap hukum-hukum Islam ini. Ini disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai rahmat, bentuk kasih sayang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kerusakan yang kalau ini tidak kita lakukan sudah jelas tampak kerusakannya itu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.